Jangan sembarangan pilih menu makanan ya, bisa-bisa lambung kamu kena akibatnya. Apa saja makanan yang berbahaya bagi lambung kita? Kalau di Indonesia biasa makan nasi. Seperti apa sih makanan pokok dari negara-negara lain? Serta jangan lewatkan makanan dan minuman yang menggunakan gula aren sebagai referensi menu berbuka kamu. Selengkapnya hanya di Wonder Food. Apa kabar teman-teman Wonder Food? Gimana puasanya hari ini? Lancar ya? Jangan sampai batal loh gara-gara nonton Wonder Food. Nah, ngomong-ngomong, pada saat bulan puasa kita tentu akan menjaga asupan makanan yang kita konsumsi. Kenapa? Karena asupan gizi yang akan kita makan dari makanan saat kita buka puasa dan juga pada saat sahur itu sangat menentukan karena sumber energi kita itu berasal dari makanan. Nah, kalian pernah punya pengalaman nggak sih teman-teman Wonder Food ketika berpuasa itu punya masalah dengan lambung, sakit mah atau yang masalah penyakit lambung lainnya? Nih, ada teman-teman nih yang saya sempat tanya-tanya gimana pengalaman mereka pada saat berpuasa dan sakit lambung. Kita dengerin yuk. Aku punya sih walaupun nggak parah. Punya penyakit mah tapi nggak terlalu sering. Iya, saya punya. Kalau puasa suka jadi batal sih. Pernah waktu itu aktivitasnya lagi padat. Nah terus habis itu karena lagi puasa juga jadi nggak ada asupan makanan. Jadi kena mah tapi nggak terlalu parah. Pernah. Soalnya kalau misalkan lagi perih banget di situ, kayaknya pinginnya tuh tidur atau nggak pingin ngeringkuk aja gitu. Kadang suka ganggu aktivitas kuliah, lagi kuliah gitu. Nah, itu tadi beberapa pengalaman dari teman-teman Wonder Food yang mengalami gangguan lambung pada saat sedang berpuasa. Ternyata nggak enak ya teman-teman. Tapi saya jadi penasaran banget, sebenarnya sakit mah itu apa sih? Terus apa saja makanan yang bisa menyebabkan penyakit mah? Coba kita lihat ya. Penyakit mah merupakan salah satu jenis penyakit yang umum dialami masyarakat Indonesia. Namun hal tersebut tidak boleh dianggap remeh loh teman-teman Wonder Food. Karena bila kita sudah masuk tahap yang berbahaya, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Sakit mah adalah istilah yang menggambarkan nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan. Beberapa penyebabnya adalah luka terbuka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, efek samping penggunaan obat, atau bisa juga disebabkan karena efek stres berkepanjangan. Bila sudah terkena gangguan mah, ada baiknya di bulan puasa ini Anda menghindari makanan-makanan sahur dan berbuka, di antaranya coklat. Siapa yang tidak suka dengan yang namanya coklat ya? Makanan yang satu ini disukai oleh hampir semua orang dengan berbagai usia. Namun siapa yang mengira bila coklat dapat memicu terbentuknya asam lambung yang merupakan salah satu gejala mah? Makanan yang juga harus Anda hindari adalah makanan dan minuman dengan rasa asam. Jangan pernah membiarkan perut yang kosong menerima makanan yang rasanya asam bila tak mau perut dan lambung kamu terasa melilit. Makanan asam dapat mempengaruhi keseimbangan asam lambung yang juga dapat memicu terjadinya mah. Bila Anda memiliki gejala mah, ada baiknya juga Anda mengurangi minum kopi pada saat sahur ataupun berbuka puasa ya. Karena kandungan kafein pada kopi dapat menyebabkan gangguan asam lambung yang kemudian memicu mah kronis. Kafein juga terdapat pada minuman yang mengandung teh. Beberapa penelitian membuktikan bahwa mengkonsumsi kafein lebih dari 250 mg per liter mulai menunjukkan gejala peningkatan asam lambung. Selain itu juga Anda harus menghindari brokoli. Brokoli memang sayuran yang kaya nutrisi sehat dan juga serat. Namun mengkonsumsi brokoli ketika sudah terkena gejala gangguan lambung atau sakit mah, maka akan membahayakan lambung. Kenapa? Karena sistem saluran pencernaan akan memproduksi gas lebih banyak. Hal ini juga berlaku untuk sayur kol. Makanan yang serba digoreng memang nikmat di lidah ya.
Namun kita sering mengabaikan fakta berbahaya dari bahaya mengkonsumsi gorengan. Bagi Anda yang sudah merasakan gejala MAH, gorengan yang terlalu banyak dapat menimbulkan potensi meningkatnya risiko gangguan lambung hingga terasa nyeri di ulu hati. Sahur atau berbuka dengan makanan berporsi besar patut untuk diwaspadai. Karena ini berarti memaksa lambung untuk bekerja ekstra keras dalam mencerna makanan. Bila dilakukan secara terus-menerus, hal tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan asam lambung dan membuat kerongkongan iritasi. Buah memang baik untuk makanan pelengkap dalam menu sahur dan berbuka. Namun ada baiknya Anda terus memperhatikan jenis buah apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Contohnya adalah durian, rambutan, nangka, dan nanas. Buah-buahan ini dapat memicu terbentuknya gas di lambung yang meningkat dengan cepat. Terlebih jika Anda sudah terkena gejala MAH sebelumnya. Beberapa makanan hasil fermentasi seperti oncom dan tape ternyata berbahaya bagi penderita penyakit MAH. Karena mengkonsumsi oncom dan tape bisa lebih memperburuk keadaan lambung. Untuk yang tidak punya penyakit MAH, mengkonsumsi kedua makanan ini bisa meningkatkan risiko terkena penyakit MAH. Karena kandungannya yang dapat memicu reaksi pada lambung. Nah, beberapa jenis susu memang ada yang bagus untuk MAH atau lambung kita serta dapat mengatasi sakit MAH. Namun khusus untuk produk susu yang pengolahannya tinggi lemak bisa membahayakan lambung. Bila kamu memiliki gejala sakit MAH sebelumnya, maka kamu perlu menjauhi ataupun membatasi konsumsi susu dengan kaya lemak ini. Salah satu contoh produk susu olahan lemak tinggi adalah mentega, yang memang memberi rasa gurih, tapi lemaknya sangat tinggi, sehingga termasuk dalam makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Makanan terakhir yang harus Anda hindari untuk menjaga kesehatan lambung adalah makanan pedas. Makanan yang serba pedas bisa mempengaruhi keadaan lambung yang tadinya tidak ada apa-apa, menjadi mudah terkena penyakit MAH. Untuk itulah mengapa para penderita MAH perlu membatasi makanan pedas. Dan bahkan harus menjauhinya supaya sakit pada lambung tak menjadi semakin parah. Penting untuk diketahui bahwa asam lambung dapat menumpuk sewaktu kita menikmati makanan-makanan pedas yang mengandung saus pedas ataupun cabai, yang bila tetap dikonsumsi, akibatnya dapat menyebabkan peningkatan asam lambung dalam jumlah yang banyak. Wow, ternyata banyak juga ya teman-teman makanan yang harus dihindari agar kita tidak terkena gangguan lambung. Salah satunya kopi, tapi saya aman karena saya nggak minum kopi. Terus sekarang apa makanan yang sebaiknya kita konsumsi pada saat sahur dan juga berbuka? Coba kita lihat, kita tanya aja langsung sama ahlinya ya. Tujuan kita pertama kali untuk saat berbuka puasa adalah menaikkan kadar glukosa darah kita. Karena memang setelah 14 jam kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman, itu terjadi sedikit penurunan kadar glukosa darah. Nah, tujuan kedua kita adalah merehidrasi tubuh karena kita telah kekurangan cairan selama 14 jam itu tadi. Maka syarat makanan yang bisa memenuhi dua unsur itu adalah yang pertama buah-buahan. Buah-buahan itu mengandung glukosa, mengandung fruktosa, sukrosa yang bisa menaikkan kadar glukosa darah dan mempertahankannya dalam relatif stabil beberapa waktu ke depan gitu ya. Dan buah juga mengandung cairan dan cairan itu bisa kemudian mengganti kembali cairan tubuh dan mengandung elektrolit, di mana cairan yang mengandung elektrolit itu bisa membuat cairan di dalam tubuh kita digantikan lebih cepat. Bisa juga dengan kurma. Dan tidak dianjurkan tentunya mengkonsumsi makanan dan minuman yang sifatnya sangat merangsang seperti terlalu manis itu membuat asam lambung meningkat dan kemudian mempengaruhi kerja insulin kita. Yang terlalu asam, terlalu pedas seperti cabai rawit dan terlalu yang diolah dengan cara digoreng itu akan membebani kerja tubuh kita dan itu tidak dibenarkan ketika berbuka puasa. Tuh, udah denger kan apa kata ahli tadi yang punya kebiasaan buka puasa sama gorengan? No, harus dihindari. Coba ganti dengan jus buah yang lebih alami. Ya teman-teman, kalau mau sehat, dengerin tuh. Nah setelah ini jangan kemana-mana dulu karena saya akan hadir lagi dengan menu Wonder Food. Sesaat lagi ya.